Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana peluang CPNS dengan cara mengikuti tes seleksi melalui sekolah kedinasan. Sebelum membahas hal tersebut, mari kita pahami dulu bersama apa sih itu sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan adalah sekolah yang berada di bawah lembaga atau kementerian tertentu yang dengan sekolah di tempat tersebut lulusannya nanti akan menjadi pegawai negeri sipil atau dengan sendirinya setelah lulus akan menjadi PNS. Di tahun 2021 ini pemerintah menganggarkan sekitar 88.500 formasi untuk menjadi peserta di sekolah kedinasan. Dengan jumlah itu nantinya akan dibagi menjadi 8 sekolah. Jadi di Indonesia itu ada 8 sekolah kedinasan. 8 sekolah kedinasan ini dengan formasi sebagai berikut untuk CPNS di 2021. Yang pertama ialah Politeknik Keuangan Negara STAN atau yang sering disebut dengan STAN Sekolah Tinggi Administrasi Negara, itu sebanyak 275 formasi. Kemudian Institut Pemerintahan Dalam Negeri yaitu IPDN sebanyak 1164. Kemudian yang selanjutnya ialah Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ini sebanyak 250. Kemudian yang selanjutnya ialah Politeknik Siber dan Sandi Negara sebanyak 100 formasi. Kemudian Politeknik Statika STIS itu sebanyak 600 formasi. Kemudian Politeknik yang di bawah Kemenkumham, Poltekip dan Poltikem itu sebanyak 600. Kemudian sekolah di Kemenkumham yaitu ada 21 sekolah kedinasan, itu ada 3.210. Kemudian sekolah tinggi meteorologi, klimatologi dan geofisika itu ada 265. Kemudian yang selanjutnya ialah saya akan memberikan contoh ataupun beberapa website dari sekolah-sekolah tinggi berikut ini yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan apabila kalian ingin mendaftar di perguruan tinggi tersebut. Yang pertama ialah di Politeknik Keuangan Negara yaitu STAN. Di STAN sendiri terdapat 4 jurusan dan terdapat 10 program studi. Yang pertama adalah jurusan akuntansi, itu ada 2 prodi. Yang pertama prodi akuntansi untuk D4 dan D3. Kemudian jurusan perpajakan ataupun pajak itu ada 3 prodi yaitu D3 pajak, D3 PBB dan penilaian, kemudian D1 pajak. Kemudian di jurusan yang selanjutnya yaitu jurusan pembiayaan dan cukai. Itu ada 2 jurusan, D3 kepabeaan dan cukai dan D1 kepabeaan dan cukai. Kemudian jurusan yang terakhir adalah jurusan manajemen keuangan.
Ini kalian bisa lihat di website yaitu PTKN Stan Aceh ID untuk jurusan-jurusan dan hal yang lain lebih yang ingin kalian cari. Kemudian yang selanjutnya adalah sekolah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Itu kalian bisa cari di SPCP IPDN Aceh ID. Ini di sini ada beberapa jurusan, ya. Jurusannya antara lain di sini ada kebijakan pemerintahan program studi S1, Politeknik Pemerintahan program studi S1. Ini kalian bisa lihat di websitenya yang tadi telah saya bacakan. Kemudian yang selanjutnya ialah di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ini Anda bisa lihat di PTB STIN Aceh ID. Nanti untuk jurusannya itu hanya ada 2, yaitu Agen dan Analisis, yang gelarnya yaitu SIN. Kemudian yang selanjutnya ialah Politeknik Siber dan Sandi Negara. Ini adalah websitenya Poltek SSN Aceh ID. Ini adalah websitenya. Kemudian tentang jurusannya di sini ada, diklik saja di bagian pendidikan. Nanti di sini ada program studinya, yaitu program studi Rekayasa Keamanan Siber. Kalian bisa baca nanti. Kemudian program studi Rekayasa Kriptografi. Kemudian yang selanjutnya ialah program studi Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi. Itu saya jadikan sebagai sampel. Silakan nanti kalian bisa mencarinya di Google terkait tentang website 8 perguruan tinggi yang ikatan dinas. Kemudian yang selanjutnya ialah bagaimana tata cara pendaftarannya. Yang pertama ialah pelamar mengakses portal BKN yaitu SSC ASN di alamat http://sscasnbkn.go.id. Nah, setelah itu mendaftarkan akun SSCN Sekolah Kedinasan dengan NIK yang telah divalidasi. Nanti saya akan berikan gambarannya. Kemudian setelah itu login password, kemudian upload foto. Jadi nanti kita akan diminta untuk upload foto atau foto kita, kemudian memilih sekolah kedinasan, setelah itu melengkapi nilai, upload berkas, kemudian kelengkapan biodata yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya pelamar mengecek resume dan mengecek kartu tanda peserta. Setelah itu melakukan verifikasi data atau berkas pelamar yang telah masuk. Jadi setelah memasukkan data nanti akan diverifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pelamar login ke SSCN, mengecek status kelulusan verifikasi. Kemudian apabila lulus verifikasi mendapatkan kode billing pembayaran, cek informasi pembayaran ke sekolah kedinasan terkait. Jadi untuk sekolah di kedinasan ini gratis ya. Itu gratis, akan tetapi untuk tes pertamanya, untuk tes masuknya ini membayar ya, seperti kalian ketika mendaftar di perguruan tinggi yang umumnya, yang umum ya, misalkan universitas tertentu ataupun universitas Islam tertentu pasti kan bayar. Kemudian yang terakhir kalian mengecek, kemudian mengikuti proses seleksi selanjutnya sesuai ketentuan instansi. Kemudian informasi status kelulusan pelamar akan diumumkan oleh panitia seleksi sekolah kedinasan instansi di SSCN. Jadi
nanti akan diumumkan secara berkala di SSCN. Kemudian yang selanjutnya ialah di mana websitenya. Ini, jadi ini website SSCN ketika kalian membuka pertama kali di sini sscasnbkn.go.id. Di sini juga sebenarnya nanti akan digunakan untuk pendaftaran untuk tes P3K, CPNS, dan kedinasan. Tapi sekarang yang masih buka adalah kedinasan, maka yang hanya bisa dibuka itu hanya kedinasan. Nah, ini langsung nanti klik saja di sini DIKDIN. Ini ya. Setelah itu klik daftar di sini. Nah, ini langkah pertama ialah kalian mengisi biodata ini sesuai KTP, kemudian masuk dan sebagainya. Untuk tata cara pendaftaran ini nanti akan saya berikan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.